Kenapa beliau berdua bisa menjadi pembicara narasumber di sini? Karena kaitannya erat sekali. Nah ini setelah saya pelajari, kalau Pak Menteri ESDM itu menteri yang mengurusi masalah sumber daya mineral yang terkandung dalam perut bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kalau Bupati Kulon Progo, Pak Hasto ini dokter kandungan, jadi kaitannya sangat erat. Jadi Pak Jonan bisa sharing dengan Pak Hasto, kira-kira kapan bisa mengeluarkan sumber daya mineral dari perut bumi? Berkaitan dengan HPL, hari perkiraan lahir Pak. Halo, apa kabar Handai Tawa? Jumpa kembali dengan Mas Yoko TV. Video perjalanan kita kali ini adalah rute dari Milan, Italia menuju Mont Blanc, Perancis dengan ditemani oleh Cak Lontong. Sebelum lanjut dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan buat Kementerian Keuangan dan juga sinergi dari BLU yang luar biasa, sudah launching tadi, juga ada demonya. Saya bangga sekali dari belakang tadi mengikuti. Tadi ada demo telemedicine. Tapi kalau untuk kalangan TNI dan kepolisian saya kira sudah jauh-jauh hari, zaman-zaman dulu sudah mulai. Jadi kalau di TNI dan kepolisian itu ada perwira tinggi, pati. Jadi dulu sudah mereka melakukan telepati. Jadi komunikasinya itu sudah dilakukan oleh perwira tinggi sejak zaman dulu. Tepuk tangan buat saya. Ini malah siang yang luar biasa karena diundang dan saya melihat tadi kenapa kita butuh sekali sinergi dari BLU, dari semua kementerian, karena tadi hadir yang jelas ada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kominfo ada, ESDM ada, Kementerian Agama tadi juga hadir, Perhubungan. Saya melihat bahwa ternyata dari contoh telemedicine aja tadi sudah terlihat bagaimana sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Kemudian komunikasi itu bisa terjadi karena sinergi dengan BLU dari Kementerian Kominfo yang menyediakan komunikasinya. Bila di lapangan dibutuhkan rujukan untuk rumah sakit yang lebih tinggi levelnya, dibutuhkan Menteri Perhubungan berkaitan dengan transportasi. Ada kaitannya semua. Yang saya bingung Menteri Agama. Ternyata itu perannya lebih besar karena semua usaha tadi harus diiringi dengan doa supaya berjalan dengan lancar. Itu peran Kementerian Agama itu urusan doa. Didorong dengan BLU dari Kementerian Agama. Dan itulah sinergi, makanya saya terinspirasi juga kalau selama ini istri saya beri anggaran, mungkin mulai bulan depan saya akan usahakan istri saya menjadi BLU supaya bisa mencari sumber dana sendiri dan mengelola aset-asetnya, membantu saya untuk saya kira bisa didukung Pak ya, Ibu ya. Ini sesuai dengan tekad semangat untuk sinergi BLU. Istri saya terus terang selama ini hanya menerima anggaran dari saya. Tapi dengan ini mudah-mudahan bulan depan sudah bisa berlatih menjadi BLU. Sehingga saya agak ringan untuk memberikan anggaran. Tapi saya yakin keluarga saya memang sangat taat, sangat tertib. Jadi kalau untuk urusan keuangan saya yakin tidak akan ada masalah. Karena dulu saya pranikah itu sebelum nikah ada perjanjian dengan istri mengikuti peraturan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Jadi saya ikuti bahwa pembagian keuangan di keluarga saya itu uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan gambar pahlawan laki-laki untuk laki-laki, uang dengan gambar pahlawan wanita untuk wanita. Jadi pembagiannya sudah adil. Jadi sampai sekarang kalau Bapak Ibu lihat istri saya sering bawa uang 5 ribuan aja. Tapi nggak bisa protes karena perjanjiannya memang seperti itu.
mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara. Saya ini keluarga yang menghindari konflik karena yang namanya ekonomi itu pasti sangat sensitif. Makanya dari dulu juga penghasilan apapun pendapatan saya serahkan ke istri. Karena prinsip saya uang kalau tidak dikelola wanita itu ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Ini yang saya hindari. Karena untuk ngurusin keuangan itu paling cocok memang wanita itu lebih detail. Makanya kalau kita punya Menteri Keuangan seorang perempuan itu sangat luar biasa. Makanya prestasinya juga bisa kita lihat sampai sekarang ini. Tepuk tangan buat saya lagi. Bicara masalah Badan Layanan Umum sekarang juga dalam hal pekerjaan teknologi juga semakin canggih, IT juga sangat membantu. Kalau kita lihat dulu semua karyawan dimanapun itu kerja berhadapan dengan meja, dengan kertas dan sebagainya. Sekarang dimanapun bisa melakukan kerja. Seperti tadi di video kita lihat, di bandara bisa kerja. Karena kerjanya memang di bandara. Di pelabuhan bisa kerja, yang kerjanya di pelabuhan. Dulu seperti itu, sekarang bisa. Dari orang Kementerian Keuangan mau terbang kemana di lobi bandara ruang tunggu bisa kerja karena teknologi. Itu yang saya terapkan juga. Makanya saya memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Mohon maaf, background saya elektro dulu. Saya lulusan satu-satunya lulusan elektro yang bergerak di jalan yang sesat. Tetapi alhamdulillah berkat kesesatan saya memberikan berkah yang luar biasa. Dan makanya kalau bicara teknologi saya sudah enggak ketinggalan lah, saya selalu update karena saya selalu mencari informasi, googling di Yahoo supaya kenapa Bapak Ibu kok ketawa? Enggak pernah googling di Yahoo? Googlingnya di mana? Di Google. Berarti kalau di Yahoo Yahing namanya ya? Enggak enak benar. Bapak Ibu, ini informasi terbaru dari Kementerian Kominfo. Kalau googling, tirulah metode saya yang saya share ke Kominfo. Kalau mau googling itu saya masuk ke yahoo.com dulu, baru saya ketik google.com. Itu Yahoo dan Google itu kan search engine, jadi untuk mesin pencari. Jadi lebih cepat nemunya karena apa? Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Kalau yang nyari lebih banyak, lebih cepat ketemu. Makanya kalau nggak percaya silahkan dicoba. Jadi masuk yahoo.com dulu baru ketik google.com. Pasti lebih cepat menghabiskan kuota. Tapi ini luar biasa, tadi ada dua narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama Menteri SDM, Pak Jonan. Kemudian yang terakhir tadi Pak Bupati Kulon Progo. Loh Bapak, luar biasa Pak, dokter kandungan beliau ini. Saya baca biografi beliau dokter kandungan, tapi waktu saya dengar dari belakang, kok kayak bekas tukang parkir gitu. Terus. Gitu. Jadi saya lebih sering dengar kata-kata terus. Ini dokter kandungan apa tukang parkir dulu? Tapi mohon maaf Pak, gajinya lebih besar mana Pak? Antara dokter dan tukang parkir Pak, lebih besar mana Pak? Jangan dijawab Pak. Jadi itu tadi. Dan kenapa beliau berdua bisa menjadi pembicara narasumber di sini? Karena kaitannya erat sekali. Nah ini setelah saya pelajari, kalau Pak Menteri SDM itu menteri yang mengurusi masalah sumber daya mineral yang terkandung dalam perut bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kalau Bupati Kulon Progo, Pak Asto ini dokter kandungan, jadi kaitannya sangat erat. Jadi Pak Jonan bisa sharing dengan Pak Asto, kira-kira kapan bisa mengeluarkan sumber daya mineral dari perut bumi? Berkaitan dengan HPL, hari perkiraan lahir Pak ya. Sebagai dokter kandungan pasti menguasai. Jadi itulah narasumbernya pun di sedemikian rupa diundang oleh Pak Marwanto ini yang ada kaitannya betul Pak ya, sudah dipikirkan masak-masak. Tepuk tangan buat Pak Marwanto yang sudah mengundang saya. Karena ini kalau sinergi antara BLU ini semakin ditingkatkan,
maka ini akan semakin baik, lebih efektif dan lebih mempercepat apa yang kita harapkan. Dan apalagi kalau acara seperti ini Pak Marwanto bisa diadakan sebulan sekali, saya kira itu luar biasa dampaknya terhadap keluarga saya. Itu jangan dimasukkan hati Pak ya, tolong dimasukkan agenda aja. Saya akan siapkan waktu, Mama. Saya itu orangnya uang buat saya nomor 6 Pak, uang nomor 6. 1 sampai 5 kan Pancasila. Jadi setelah Pancasila saya langsung mikir uang. Tapi saya bangga sekali dan saya yakin sinergi BLU ini akan luar biasa berkembang ke masa yang akan datang, dibantu dengan peranan teknologi dan juga profesionalisme dari semua yang terlibat di dalamnya, karena terlihat kompak nih Pak, kompak ini yang dibutuhkan. Orang kompak itu seperti ini, dari manapun Bapak Ibu hadir diundang di acara ini kompak. Lihat duduknya menghadap sini tanpa ada yang mengomando. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin ya Bapak ya. Lihat perhatikan, duduknya mau posisi kursi seperti apapun tetap menghadap ini. Ini kompak. Yang ganteng kumpul, yang ganteng. Ya kan, yang cantik lihat nih gerombol yang cantik gitu. Mohon maaf, yang jelek nyebar itu. Bener, yang jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul, lebih cepat ketahuan. Nah, pertahankan ya. Jelek itu ciri khas, pertahankan. Lebih mulia merasa jelek daripada merasa cakep. Kalau ada orang yang merasa jelek, ada kemungkinan sebenarnya cakep. Tapi kalau ada orang yang merasa cakep, itu sudah pasti jelek. Jadi lebih mulia merasa jelek. Tepuk tangan buat yang merasa jelek. Luar biasa, kita beri semangat ya. Ini harus optimis kita. Ini pesan saya, walaupun jelek harus profesional. Saya ini walaupun cuma komedian, tetap profesional. Saya ditelepon dari Dirjen Perbendaharaan untuk mengisi acara ini, siap, saya nggak mikir honor, saya nggak mikir bayaran. Yang mikir kan panitia. Saya harus profesional. Saya tinggal terima, nggak boleh ikut mikir. Saya tidak mengambil porsi berpikir orang lain, itulah profesional. Jadi bagi Anda yang merasa jelek harus tetap profesional, ya. Pesan saya buat yang merasa jelek, jangan pernah takut mencintai orang lain. Walaupun Anda jelek, jangan takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Anda jelek. Jangan mengambil porsi takut orang lain. Itulah jelek profesional. Lah kalau sudah jelek takut mencintai terus dapatnya kapan? Iya kan? Cintai aja, pasti yang Anda cintai yang akan takut. Tetap semangat. Tepuk tangan sekali lagi buat yang merasa jelek. Kita harus berbagi semangat, berbagi optimisme karena hidup ini harus dimulai dari semangat. Kompak ini harus dijaga Bapak Ibu. Jangan, harus dirawat. Walaupun sudah terasa, sudah ada, tapi harus dijaga, dirawat supaya bertambah. Karena kalau tidak dijaga, tidak dirawat, kekompakan ini bisa berkurang, bahkan hilang. Dan saya senang sekali, untuk menjaga itu butuh iman. Dan saya yakin dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari Dirjen Perbendaharaan dan semua kementerian yang hadir dan siapapun yang hadir di sini menunjukkan bahwa imannya ini sudah mantap gitu. Kalau di acara seperti ini Pak Marwanto mengundang komedian pelawak itu menunjukkan imannya sudah mantap. Tapi kalau yang diundang masih ustadz itu berarti imannya masih labil. Ini benar. Benar kalau yang diundang pelawak itu berarti imannya sudah mantap. Lebih sering mengundang lebih mantap. Ngarep. Itulah tadi, dijaga, dirawat, kompak. Modal berikutnya apa? Tadi disampaikan di Kulon Progo ada perda yang berkaitan dengan merokok tadi Pak ya. Tidak ada billboard iklan rokok, sudah tidak ada. Justru diganti layanan masyarakat untuk berhenti merokok. Ini bisa ditiru, sangat bisa ditiru. Mohon maaf, saya ini sejak kecil anti rokok Pak. Makanya saya sekarang perokok. Bapak, ini bapak-bapak masih ada yang merokok?
Saya itu anti rokok Pak sejak kecil. Ini sekarang saya jadi perokok itu karena saking antinya. Ini semangat saya sama dengan Pak Hasto. Bagaimana supaya rokok itu nggak ada, gitu. Supaya rokok habis di muka bumi. Nah, kalau saya bakar pabriknya, kan saya urusan dengan Pak Polisi. Makanya supaya rokok habis saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok Pak, supaya rokok habis. Jadi bagi Bapak yang tidak merokok itu berarti nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Ayo dibakar dong. Ini saya tidak mengajarkan untuk yang tidak baik ya, tetap bagi yang tidak merokok itu sangat bagus, luar biasa, pertahankan, jangan coba-coba merokok karena itu berbahaya. Tapi yang sudah terlanjur ya, sudah terlanjur merokok seperti saya, tetap semangat. Saya selalu memberi optimisme ya. Pesan saya ke sesama perokok, jangan takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Kalau nggak ada korek, nah baru repot. Merokok-rokoknya mati kok bingung, ambil korek nyalain beres. Jangan takut mati kalau merokok. Nggak ada korek bisa pinjam teman. Ini masih ada yang jomblo nggak? Di belakang masih ada yang jomblo ya? Ya Allah, 2019 masih ada jomblo ya. Ini bagi yang jomblo saya doakan setelah acara ini cepat nemu jodoh. Sinergi lah antar BLU ya supaya cepat nemu jodoh. Tapi namanya orang yang warga negara bertanggung jawab, kalau nemu kembalikan ke yang punya. Jadi kalau nemu jodoh itu berarti bukan jodoh Anda, itu jodoh orang lain. Namanya juga nemu. Jadi kalau Anda nemu dompet itu dompetnya orang. Jadi nemu jodoh itu jodohnya orang, tolong dikembalikan. Nah, berkaitan dengan tadi, kalau Bapak, nah ini Bapak Ibu yang mau cari mantu atau mungkin yang jomblo-jomblo mau cari pasangan, nih laki-laki itu segaya apapun karakternya akan terkuak ketika dia membawa rokok. Cara membawa rokoknya akan membuka karakter yang sesungguhnya. Nih, kalau mau cari mantu Bapak Ibu atau yang mau cari pasangan, kalau kemana-mana lihat laki-laki hanya membawa korek, ini adalah laki-laki dengan karakter yang sangat optimis. Makanya dia kemana-mana cuma bawa korek karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Makanya kemana-mana cuma ngantongin korek, ini yakin nanti pasti dapat rokok. Tapi kalau ada laki-laki kemana-mana cuma bawa rokoknya nggak bawa korek, ini karakternya pesimis. Karena dia selalu khawatir, nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Ada lagi nggak bawa korek, nggak bawa rokok. Ini bukan optimis, bukan pesimis. Ini cenderung pengemis. Ini keterlaluan. Ngerokok modalnya cuma paru-paru. Ini kan keterlaluan. Korek aja nggak modal. Jangan dipilih. Untuk karakter laki-laki itu akan terlihat. Makanya penting sekali berkaitan. Sekali lagi, yang tidak merokok jangan coba-coba merokok, itu berbahaya. Yang terlanjur merokok, saya sudah melakukan survei seperti Pak Hasto tadi juga survei. Saya survei perokok di seluruh dunia bahkan. Bagi perokok di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dimanapun perokok itu paling enak, paling nikmat ternyata apa? Silahkan dicoba. Bagi perokok paling enak, paling nikmat mulai sekarang adalah stop dan berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop dan berhenti merokok. Jadi kalau mau merokok harus stop, berhenti, duduk, ngopi. Itu paling enak, paling nikmat. Jangan sambil lari, stop dulu, berhenti, merokok. Nah gitu. Kalau sambil lari bisa keselak. Jadi paling enak, paling nikmat, stop, berhenti, merokok. Ya. Lagian saya didengerin. Tapi saya berani bicara seperti ini karena saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa pinter, pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak salah. Jadi itu tadi ya. Jadi yang penting seperti itu. Dan yang berkaitan lagi dengan kesehatan, kadang-kadang ini mohon maaf, saya itu sangat peduli dengan kesehatan. Makanya saya menjaga penampilan dengan merawat kesehatan. Umur saya ini 49 Pak Marwanto, tapi kayak 48 Pak ya.
Padahal 49 saya. Loh, jangan menyepelekan waktu 1 tahun, lama 1 tahun. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan duduk di sini setahun. Pasti terasa lama. Lama 1 tahun ya Pak ya. Kesehatan itu penting dulu. Ini mungkin ada yang punya pengalaman yang sama. Dulu saya itu sakit dikit aja, batuk, pilek, panas dikit ke dokter. Sebelum umur saya kepala 4. Masih 30-an gitu. Sejak umur saya kepala 4. Ini mohon maaf kalau ada keluarga dokter ya, ini bukan bermaksud apa. Dokter Terawan juga ada. Mohon maaf bukan bermaksud apa-apa nih dok. Ini hanya pengalaman pribadi dok. Saya sejak umur kepala 4, ini saya kapok ke dokter. Kalau menurut saya dok, ini dokter di Indonesia itu apa ya? Kepo. Bukan kepo, lebih apa ya? Ngurusi hal-hal yang bukan urusannya, itu lebih dari kepo. Kalau kepo itu cuma sekedar pengen tahu. Ini sudah ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Ini lebih dari kepo. Pernah waktu itu umur saya 41, awal 41 lah, saya meriang, periksa ke dokter, ditanya macam-macam, saya nyantai nggak apa-apa. Tiba-tiba dokter ini nanya, Cak Lontong punya gula? Ini dokter loh yang nanya, Cak Lontong punya gula? Ini sudah nyampuri urusan dapur saya ini dokter ini. Loh, saya mau punya gula, punya garam, punya cabai, punya merica, itu kan urusan saya. Kenapa dokter harus tanya? Saya langsung berdiri, dok mohon maaf ya, saya kesini meriang, mau periksa, bukan mau ngajak dokter rujaan, saya bilang. Lalu ditanya punya gula atau enggak, dikira ngajak rujaan apa? Sejak itu dok, saya sakit enggak ke dokter. Bener, saya pertahankan. 2-3 minggu yang lalu saya pusing, saya bertahan, saya enggak ke dokter. Saya sampai pusing mikirin pusing saya. Ya tetap. Jadi pentingnya kesehatan harus dijaga. Sama dengan tadi kompak itu. Kompak tuh kalau sudah ada tetap dijaga supaya nggak berkurang, supaya nggak hilang. Kesehatan juga seperti itu. Walaupun sudah ada harus tetap dijaga supaya tidak berkurang apalagi hilang, bahaya. Makanya saya yakin sinergi BLU ini akan luar biasa karena sudah punya modal kompak, modal sehat, ini yang utama. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Kok kalau gini nggak ada yang ngode gini-gini ya? Pas Pak Hasto tadi ada yang ngode, gini Pak ya, terus gitu. Kok saya nggak ada yang ngode? Hah? Oh malah disuruh terus sayanya Pak. Kalau tadi Pak Hasto yang slide-nya disuruh terus dicepetin, ini malah saya yang disuruh terus. Ini ngasih job pelawak apa mau membunuh pelawak? Bener nggak ada yang ngasih tanda. Saya lanjutkan, materi masih banyak. Modalnya sudah jelas, kompak sudah, sehat sudah. Berikutnya apa? Yang saya lihat dari Bapak Ibu yang luar biasa ini. Orangnya sabar-sabar. Sabar ini jangan dikira, ini modal yang luar biasa. Orang sabar itu bakal lebar, bakal makmur. Kalau orang Jawa, orang sing sabar bakal jembar, bakal lebar, bakal makmur. Sabar sudah bisa terlihat. Bapak Ibu telaten nunggu saya belum lucu ditunggu lucunya. Ya kan kalau sudah lucu ketawa, ini kalau nggak sabar nggak mungkin. Dan sabar itu modal, sudah ada tetap harus dirawat, harus dijaga supaya nggak berkurang apalagi hilang. Saya merawat, menjaga sabar, ini hanya sharing aja cerita ya. Saya sejak sekolah pertama kali saya melatih kesabaran itu SD. Tahun 77-78 waktu masuk SD waktu itu pertama kali ya, 77 tahun 77. Masuk sekolah jam 7 pagi. Peraturan sekolah saya waktu itu. Teman saya ada 6:30 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Loh, masuk sekolah jam 7 kok 6:30 sudah datang, mau ngapain? Nggak sabaran banget. Memang kalau dia datang 6:30 pelajaran dimulai kan enggak. Ada yang jam 6:15, wah itu lebih nggak sabar. Kalau saya sabar, sekolah jam 7, saya 7:30 baru datang. Kadang jam 8, saking sabarnya. Dimarahin sama guru, muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Harus tetap saya latih ya, sabar. Ulangan dulu zaman saya sekolah, waktu 60 menit. Wah ada temen katanya pinter.
baru 30 menit sudah dikumpulkan. Ini bukan pinter kesimpulannya, ini nggak sabar, buru-buru. Waktu 1 jam kok baru 30 menit dikumpulkan, ini kan nggak sabar. Ngaku pinter dari mana? Katanya pinter saya nyontek nggak boleh, kan aneh. Aneh. Mungkin sebenarnya kesimpulan saya dia tuh nggak pinter. Kenapa saya nggak boleh nyontek dia? Karena dia takut ketahuan sebenarnya nggak pinter. Masuk akal nggak logika saya? Kalau cuma muter-muter gini aja nggak perlu panggilan prof. Ya. Jadi itulah bukti sabar tidak sabar. Kalau saya sabar, waktu 60 menit ya 60 menit. Kadang ditarik-tarik sama guru baru saya serahkan. Ulangan saking sabarnya saya. 2 tahun saya dulu nggak naik kelas. Nggak bisa, dikeluarkan sama kepala sekolah. Loh, yang 2 tahun nggak naik saja sabar, kok kepala sekolahnya nggak sabar. Ini kadang-kadang kita itu bukan mengajari apa ya, tapi kok aneh gitu. Saya sebagai murid saya itu sabarnya minta ampun, punya guru kepala sekolah kok nggak sabar gitu. Ini pelajaran, hati-hati memilih sekolah, jangan jadi korban seperti saya. Ini pelajaran yang terpenting. Makanya sabar itu penting, harus dijaga, dirawat. Dan dengan itulah, dan saya bersyukur walaupun saya mengawali karir dari ngamen melawak gini, tapi saya sudah hampir 4-5 tahun terakhir ini diundang jadi motivator. Tapi awalnya saya ragu, bener ini dok, saya diundang, kok diundang jadi motivator? Waktu itu saya pikir kenapa? Apa mungkin gara-gara ada motivator yang nggak ngakuin anaknya waktu itu ya? Terus jobnya lari ke saya karena orang taunya justru saya yang nggak diakui anak saya gitu. Mungkin kasihan dikasih job. Bener. Awalnya saya ragu-ragu, tapi setelah saya coba itu feedbacknya dari yang mengundang itu luar biasa. Saya selalu membawa perubahan, katanya gitu. Pernah 3 tahun yang lalu ada perusahaan ngundang saya jadi motivator, besoknya langsung tutup. Loh, saya kan diundang hari Sabtu, Minggu kan libur, tutup. Tapi hari Senin buka lebih semangat lagi, ada perubahan semangat. Nih bener nih, bahkan 6 bulan yang lalu apa setahun yang lalu ya saya lupa. Itu ada perusahaan yang, wah kondisi ini perusahaan sudah berat ya, separuh karyawannya akan di PHK, ratusan jumlahnya. Nama-nama yang akan di PHK sudah ditentukan. Seminggu sebelum kejadian PHK itu mengundang saya jadi motivator. Dan yang membuat saya terharu dan bangga itu, seminggu berikutnya dapat kabar, orang karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK ini batal di PHK. Karena yang di PHK separuh lainnya. Jadi saya tetap membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Jadi perubahannya itu tetap ada gitu. Saya yakin, karena saya yakin sukses. Karena apa? Prinsipnya motivator itu adalah orang yang sudah frustrasi memotivasi diri sendiri. Loh, ini bener loh. Kenapa jadi motivator? Karena sudah tidak bisa memotivasi diri sendiri. Dia sudah fail dengan dirinya sendiri, tidak bisa dimotivasi, makanya memotivasi orang lain. Siapa tahu berhasil. Makanya biasanya rata-rata motivator bisanya cuma ngomong, suruh praktek, belum tentu. Omongannya bijak, prakteknya belum tentu. Saya yakin saya sukses jadi motivator karena saya ya memang seperti itu. Nih, dulu saya jadi karyawan tuh paling lama 3 bulan, kontrak percobaan tuh mesti dipecat. Saya gonta-ganti perusahaan itu 3 bulan maksimal. Saya sendiri, padahal saya ini sebagai karyawan sudah totalitas dalam bekerja itu. Saya sebagai karyawan prinsip saya itu 2 nih yang saya pegang teguh. Yang pertama, pekerjaannya seberat apapun buat saya akan terasa ringan kalau tidak saya kerjakan. Itu saya pegang teguh. Yang kedua, pekerjaan itu mau seberat apapun kalau kita kerjakan bareng-bareng akan terasa rame. Itu dua prinsip yang saya pegang teguh yang membuat saya hanya bertahan maksimal kontrak percobaan 3 bulan. Mesti dipecat. Karena saya punya cita-cita yang, saya sejak kecil cita-cita saya pengen kaya, simple. Cita-cita saya pengen kaya, profesi nggak penting, yang penting kaya. Saya pengen seperti orang terkaya di Indonesia saat ini, Bapak Ibu tahu? Terkaya di Indonesia saat ini, orangnya memang nggak pernah pamer, nggak pernah nunjuk-nunjukin, nggak show off force. Bapak tahu? Kamidi.
Bukan yang di berita di majalah-majalah itu hoax semua. Orang terkaya di Indonesia itu Kamiti, bukan Mukidi ya, Kamiti. Kalau nggak percaya nih di seluruh Indonesia Bapak Ibu, mau dijual apapun, tanah ribuan hektar misalnya, perusahaan dijual, rumah mewah dijual, mobil mewah dijual, apapun dijual, hubungi Kamiti, nomor handphonenya aja gonta-ganti. Jadi yang semua dijual itu suruh hubungi Kamiti. Berarti punya siapa itu? Kamiti. Kamiti itu kayanya minta ampun. Hebatnya lagi, walaupun kaya, Kamiti nggak pernah pamer. Coba Bapak Ibu iseng itu handphonenya, teleponnya dipencet. Pasti dia nggak ngaku Kamiti. Ya saya Selamat gitu. Ya saya Hendrik gitu. Nggak pernah. Ya saya Kamiti, nggak pernah. Padahal jelas-jelas hubungi Kamiti. Dia nggak ngaku Kamiti. Tepuk tangan buat Kamiti. Makanya saya latihan jual beli. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita saya yang viral ini, cerita motivasi dari saya yang berkaitan dengan jual beli. Saya akhirnya diterima di perusahaan sederhana, dealer sepeda motor. Jadi sales. Saya pengen kayak Kamiti, sejak kecil latihan jual beli, diterima di bagian sales. Saat itulah saya yakin hidup saya akan sukses. 3 bulan percobaan, kontrak, tidak terasa saya lalui. Dipecat lagi. Bener Pak, 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Dipecat saya, nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Ini kan ironis hidup ini. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Seminggu nganggur, satu-satunya motor saya terjual. Wow, amazing. Setelah itu saya jualan kulkas, jualan TV itu gampang banget. Jual laptop, nggak sampai sebulan separuh perabot rumah itu terjual. Berarti kan bakat sales saya sebenarnya tinggi. Cuma munculnya di saat yang tidak tepat gitu. Disitulah saya punya keluarga, sudah punya anak, punya istri, nggak punya penghasilan, nganggur. Saat itulah tekanan hidup terutama ekonomi yang tertinggi, yang terberat saya hadapi. Di saat tekanan hidup tertinggi itulah saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Kunci kehidupan tertinggi manusia apa? Sederhana, ingin bahagia tidak perlu kemana-mana. Ada dalam diri kita. Masalah seberat apapun kita hadapi dengan ikhlas dan pasrah setelah kita berusaha dengan maksimal. Maka semuanya akan menjadi ringan. Kuncinya hanya ikhlas dan pasrah. Terbukti, tekanan hidup saya tinggi, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua. Beban saya langsung turun. Kuncinya ternyata hanya ikhlas dan pasrah. Silahkan dipraktekkan bapak-bapak. Pasti beban turun gitu, enteng gitu. Enggak ada yang gini-gini ya. Tenang, materi saya masih banyak. Hah? Waktu serius, manggil teman. Oh, berarti masih kerja lagi dong. Saya tidak sendirian. Saya punya seorang teman, orangnya sangat sederhana, penampilannya juga Bapak jangan berharap apa-apa dari beliau. Tetapi saya bangga dengan prestasinya. Kenapa namanya Mas Tato? Kenapa Mas Tato ini saya ajak kemana-mana? Karena kasihan Pak nganggur. Tapi yang bikin saya bangga prestasinya Bapak. Ya. Ini mohon maaf bukan pamer, nanti akhir Mei. Akhir Mei betul. Akhir Mei 2019 ini Mas Tato teman yang saya banggakan ini akan mewakili Indonesia dikirim ke Spanyol. Iya, ke Madrid. Ke Madrid, Spanyol, Ya. mewakili Indonesia. Kita doakan menang. Karena mau diadu dengan Banteng, Pak. Wah, calon dong bikin malu. Loh kamu? Nyanyi saya di sana. Oh, Wah, nyanyi. bilang saya nganggur. Saya ini walaupun nganggur jam 5 pagi harus bangun, Cak, rajin. Sip disiplinnya. Loh, Apa, iya. beribadah apa? Bukan, makanya bangun pagi supaya nganggurnya nggak terlambat. Nganggur. Loh, kalau nganggur aja terlambat apalagi kerja. Inilah nganggur yang disiplin ya. Is- Ini nganggur profesional kamu itu. Luar Istri biasa. di apa? BLU, istri di BLU.
Lu kan istilahnya saja mencari Iya, penghasilan. masih kalah maju dengan saya. Kenapa? Istri saya sudah saya swastakan. Diswastanisasi. Malah Saya bangga aja ini berada di tengah-tengah beliau-beliau ini orang-orang bahagia semua ini, Cak. ya banggalah diundang ya kan. Kelihatan apalagi bapak-bapak tentara ini orang-orang bapak tentara, bapak polisi ini bahagia aja kelihatan Karena ya. bahagia Orang dari, bahagia kan nampak kelihatan indikasinya. dari mana? Pria bahagia terlihat dari Orang bahagia tuh istrinya cantik, Cak. Anaknya lucu-lucu, bahagia itu. kalau yang nggak bahagia Nah, anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Nah, itu nggak bahagia itu. mumet, itu namanya home industry. Oh, industri gimana? Industri rumah tangga. Maksudnya? Di Jakarta punya rumah tangga, Iya. di Bandung punya rumah tangga, di Surabaya punya rumah tangga. Itu kan industri rumah tangga. Itu Home industry. Hobi kawin. Ya Makanya kawin jangan- kok hobi jangan kawin. ditiru. Kawin itu satu aja, Cak. Tuh, Usah setuju. banyak-banyak. Hebat kamu. Makanya yang penting Setia. setia. Calon dong pingin bahagia enggak ya? Pengen, lagi ini yang jomblo-jomblo juga pengen. 4 syarat harus dipenuhi. Nah, ini yang jomblo. Syarat pertama apa? Carilah wanita yang soleha. Pas. Syarat kedua? Carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Syarat ketiga? Nah, carilah wanita yang pintar ngurus anak. Wah, lengkap. Syarat keempat? Nah, usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal ini nih. Kamu nyuruh 3 berarti. Berarti saya kurang bahagia, saya baru 1. Saya walaupun pengamen, istri saya itu apa ya, pinter nyari duit. Wih, bagus. Bagus apanya, ribet kok. Lu pintar nyari duit. Saking pinternya nyari duit, saya nyimpen di mana aja ketemu Pak. Bingung saya nyimpen kemana lagi, pinter nyari duit istri. Itu bukan pintar nyari duit, itu celutak namanya. Pintar nyari duit, makanya nyari istri seperti istri saya nggak pernah minta duit. Duit belanja nggak pernah pinter. minta. Hebat istrimu ya, cari Enggak, dia langsung ambil sendiri di dompet. Nggak pakai minta aja. Itu lebih dari istriku berarti kamu itu. Tapi istri saya memang bakatnya luar biasa sih. Apa? Nyanyi aja. Oh kayak kamu dong. nyanyi. Wah, istri saya tuh saya kalau pulang malam nyanyi aja. Apalagi pulang malam nggak bawa duit, nyanyinya tambah kenceng. Kamu bisa bedakan nyanyi sama diomeli nggak? Itu diomeli kamu bukan Benar nyanyi. istri saya tuh nggak, habisnya nggak pernah mensyukuri, Cak. Lah itu. Penghasilan saya tuh nggak pernah disyukuri. Istri yang baik adalah mensyukuri penghasilan suami. Betul. Saya kasih belanja 25.000 sehari nggak cukup. Padahal dulu cukup. Anakmu 3. 3. Satu rumah keluarga. 5 orang 25. Ini tak tanya ibu-ibu ini, ibu-ibu aja yang udah Cukup. pernah. Bu, 5 anggota keluarga sehari Sehari 25.000 cukup nggak Bu? cukup. Ya kamu jangan jawab. Bu. Cukup nggak Bu? Enggak itu. Yang bilang nggak cukup berarti bukan istri saya. Loh bukan, istrimu nggak ada di sini. Awur. Bukan istrimu memang, Oh, tapi istri saya tuh- logika. Saya kasih 25.000 itu dulu dapat beras, gula, kopi, telur, sabun lengkap, Cak. Itu tahun berapa toh? Sudah beda. Kenapa sekarang nggak cukup, saya bilang? Secara ekonomi nilai harga sudah Bukan berbeda. itu. Kenapa nggak cukup? Kenapa? Lu sekarang di supermarket kan dipasang CCTV, Pak, jadi nggak cukup. Kalau nggak ada CCTV cukup, Cak. Bu, Pak, tolong ditangkap istrinya. Loh, ini selama ini nyolong istrimu. Ada Pak polisi loh. Sembarangan istri nyolong sampai nggak ngerti. Istri itu Iya. dikasih modal, Iya. suruh usaha. Istri saya gitu, jangan sampai berbuat negatif. Saya suruh usaha, saya kasih modal. Iya, iya, iya. Istri saya tuh saya suruh buka toko, Pak. Mau buka toko Wih. nih modalnya, linggis kunci T sana. Buka toko, hati-hati. Itu malah disuruh ngerampok. Ya ampun, Cak. Kesel saya. Saya direndahkan, Cak, sebagai suami belanja 25.000 model apaan, Pak? Keterlaluan. Lebih baik saya minggat. Mosok. Tersinggung saya. Lu. Minggat kamu yang jauh. Wih, Anak-anak kamu bawa, rumah kamu jual, minggat yang jauh. oh nekat kamu. Satu syaratnya, Apa? saya ikut. Kamu tahu bedanya minggat sama pindahan nggak? Kenapa? Awalnya minggat, begitu kamu ikut jadi pindahan itu. Udah kamu tunjukin kamu nyanyi gitarmu. Bunyi nggak ini Mas? Ya bunyi lah, gitar gak bunyi. Wos. Bapak Ibu sekalian, Mei nanti akan dikirim ke Spanyol saya. Tentunya saya menguasai seluruh lagu di dunia. Serius? Serius. Barat, Inggris, Jepang, Mandarin, Semua? Arab. Semua Arab saya bisa bisa. Loh, saya lama di Tebuireng 5 tahun, Cak. Santri. Jual sajadah. Oh nggak ketemu aku 6 tahun loh. Oh, ngaji di sana. Jual tasbih. Orang kok.
Berarti Silakan request bawa lagu. yang mau request, semua lagu saya bisa Pak. Tinggal sebutkan judul, langsung saya bawakan. Ah, Pak Marwanto, mau request lagu nggak Pak? Silakan Pak. Judulnya aja ya, Judulnya aja. bebas. Lagu Barat, lagu Indonesia, lagu favoritnya apa Pak? Aku senang. Aku senang. Cuma itu yang saya nggak bisa Pak. Ya. Sebentar. Ya. Pak itu ada lagu judulnya Aku Senang itu Pak. Lo memang nggak ada. Saya juga bingung. Ini lagunya siapa? Aku Iya. senang. Coba lah, aku senang nggak bisa. Nggak bisa saya. Aku bingung. Bapak ini bikin bingung orang malah. Oke, saya bawakan. Lagi ada yang mau request? Selain aku senang, Pak. Selain aku senang bisa ya. Bapak, ibu-ibu, Disposito. Nah, Disposito. Saya juga nggak bisa yang itu. Kamu yang bisa Lagu apa? yang barat-baratan Inggris kayak apa kayak Lah iya tuh, nggak bisa. Disposito itu Amerika Latin Nah, kamu ya. sebenarnya dikirim untuk apa sih ke Di sana itu saya memperkenalkan budaya nasional ke luar negeri. Terus kalau lagu-lagu ini Loh, apa? lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Nganjuk, apal saya bisa. Sabang sampai Merauke. Saya harus mampir ke rumah mertua dulu, Cak. Baru ke Merauke. Mertuamu pindahin ke Merauke sana loh, biar nggak Mau lagu mampir. apa? Lagu daerah apa? Ya dites ini dari seluruh Indonesia ada. Oke, mau lagu apa? Ada yang dari Medan, Sumatera Utara ada. Loh, Mau lagu apa? Sumatera Utara. Sinanggar tulo, tulo atulo gitu loh. Sinanggar tulo. Sumatera Barat. Kambang labungo para hutan, si mambang riang ditarikan di desa dusun tanah. Jawa Barat. Minang. Manuk dadali, manuk panggagan. Madura. Oleh olang Pinter. para ona ala jereng. Sulawesi Selatan. Oleh Sulawesi Selatan. olang ala jereka madu. Kalimantan Timur. Oleh olang para ona ala jereng. Maluku. Oleh olang. Dari Madura pindah 3 provinsi kok oleh ulang terus. Orang Madura ada di mana-mana loh ya. Oh iya. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Iya, iya. banyak Ya, orang maaf, maaf, Madura. maaf. Iya iya ada. Masa ada. nggak boleh nyanyi? Boleh, maaf. Maaf. Ini Cak juga ada beli yang dari Madura aja. Ada lah pasti. Yang ada. mana coba? Jadi tanya Bapak Ibu yang dari Madura kami mohon berdiri gitu. Nggak efektif gitu. Supaya cepet tahu dari Madura. Lempar besi Cak, kelotak. Terus Kalau ada yang maju ngambil lah orang Madura itu. nggak usah lempar besi toh. Kenapa? Bapak Ibu kalau ada yang bawa celurit silakan maju. Itu pasti Madura. Oh nggak ilmiah lempar besi kelotak. Minuman ini loh Cak, ilmiah Cak. Sok tahu hubungannya Bener apa. kalau ada orang masuk minta minum dong. Minum apa? Mari Mas, orang Jawa itu. Mari Mas. Mari Oh, Mas, orang Jawa. Iya, iya, Minta iya. minum apa? Kerating Daeng, Makassar. Oh Daeng, Makassar. Minta minum apa? Ale-ale, Papua itu Cak. Ale-ale Papua. Iya. Kalau orang Maluku gitu misalnya Ambon minta Minum apa? Betadin, Ambon itu. Mentang-mentang ngomongnya beta minum betadin. Itu orang luka dalam itu. Dalam Minuman itu punya makna, nggak sembarangan. Semua yang tercipta di dunia ini ada maknanya, ada maksudnya. Minum apa? Saya minum soft drink, Apa? Coca-Cola. Singkatan Coca-Cola. Singkatan apa? Loh, Coca-Cola. Ko, Kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. K, Kalau mau diminum dengan susu, kocok dulu. Ko, Kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. lah. Lah kan sudah saya bilang, kocok dulu kalau mau diminum dengan susu. Wah mikir. Fanta, apa sih katanya Fanta yuk? Singkatan Fanta. Fanta, Pantang dikocok dengan susu karena bukan Coca-Cola. ta, Tadi kan sudah saya bilang, pantang dikocok dengan susu karena bukan Coca-Cola. apa? Ngotot. Nih, aqua. Air mineral aqua apa? Singkatan toh, A, alternatif minuman selain Coca-Cola dan Fanta. ku, Kualitasnya terjamin mengandung mineral.
A. Alah, sudah dikasih tahu alternatif minuman selain Coca-Cola dan Fanta. Ini satu sampean nggak bisa nih. Nggak bisa, Sprite, modar sampean. Sprite. Apa singkatannya? Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. No bokis. Itu Wah, Bapak Ibu, itu yang ngisi suara iklannya suara saya, mohon doanya mudah-mudahan diperpanjang kontraknya. itu memang suara Cak Lontong Pak, tapi yang jadi botolnya saya. Ada yang ngambil, halo alhamdulillah ada yang ngasih kode. Terima kasih Anda telah menyelamatkan kita. Tapi sebenarnya materi kita banyak, kalau nggak Iya. percaya Bapak Ibu nanti kembali ke kantor, ke tempat tugas masing-masing, dilaporkan silakan undang kita. Materi kita masih banyak. Ini hanya Tapi masalah ada yang waktu. dari Sunda barangkali Cak. Enggak, ini waktunya. Oh, ini. udah Jangan habis. maksa aja. Kalau kamu mau main sendiri silakan. Main sendiri sama siapa? Yang bayar siapa? Jadi sekali lagi hanya karena waktu Iya. yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Betul? Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading. Dan Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sama keluarga Gading. tak ada gading yang tak retak. Iya. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Betul. Tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Iya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur lagi. Demikian video perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.